Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan hari ini dan saya mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah terpilih, yang sudah melewati dari mulai tahap awal sampai kemarin wawancara dan sampai di saat ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tentunya tujuan kita di sini kemarin kan untuk meningkatkan rasa percaya diri kalian sesuai tema kita kalian kemarin ya, percaya diri. Jadi meningkatkan kita untuk rasa percaya diri kita untuk berani tampil di depan umum, berbicara seperti itu ya. Oke, namun sebelum kita ke sana, kita ice breaking dulu ya, supaya kita jauh lebih fokus dan lebih bersemangat. Nah, untuk ice breakingnya sendiri yaitu botak, batuk, batik. Botak, batuk, batik. Oke, terus nanti untuk instruksinya saya akan random, jadi kalian nanti fokus. Kalau saya mengatakan batik, kalian pegang baju. Kalau batuk, pegang mulut. Kalau botak, pegang kepala. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Batik, batuk, botak, batik, batik, batuk, botak, botak, batik. Oke, sudah. Kayaknya kalian sudah fokus semua ya ini. Itu tepuk tangan buat kita semua. Kita sudah ice breaking, alangkah baiknya kita berkenalan satu sama lain agar kita jauh lebih dekat, karena kedepannya nanti kan kita akan bareng-bareng terus. Nah, mungkin kita bisa dimulai perkenalan dari Mbak yang pakai jilbab hitam dan pakai batik. Oke Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alisha Rosada Dewi, panggil aja Alisha. Oke, Mbak Lisa. Nama saya Nazira Dina Kairila, bisa dipanggil Nazira. Oke, Mbak Nazira. Ini Saya Iza Muslimah, dipanggil Iza. Oke, Mbak Iza. Saya Arin ya, Misalnya Putri, bisa dipanggil Arin. Oke, Mbak Arin. Perkenalkan, nama saya sendiri, Noviana Bulan, bisa dipanggil Bulan. Kenapa kalian tadi kok nggak tanya saya? Apakah kalian udah kenal sama saya? Ya, barusan saya perkenalan. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentunya dari ketersediaan kita semua, apakah setuju dan sepakat gitu untuk melakukan ke depannya. Dimulai dari Mbak Arin dulu. Iya Bu, saya bersedia. Saya juga bersedia, Bu. Saya juga bersedia. Saya juga sama bersedia. Oke. Nah, untuk konseling kelompok kali ini tuh tipenya itu ada dua teman-teman, terbuka sama yang tertutup. Nah, kalau yang terbuka itu ketika masalahnya merasa sudah cukup selesai, nah itu nanti di tengah-tengah itu bisa keluar dan bisa bertambah juga anggotanya. Tapi kalau yang tertutup itu dari awal sampai akhir itu anggotanya tetap sama, nggak bertambah. Jadi tetap hanya kita aja. Nah, menurut kalian lebih memilih yang mana, terbuka atau tertutup? Mulai dari Mbak Nazira mungkin. Saya itu aja Bu, tertutup aja. Tertutup. Iya. Alasannya memilih tertutup kenapa? Soalnya kan di sini kita udah saling kenal ya satu sama lain. Jadi kalau nanti misal ada, kan kalau terbuka bisa nambah anggota gitu. Iya. Nah nanti kan jadi kayak apa ya, mulai dari awal gitu. Oke. Kalau dari Mbak Alisa? Oh, dari saya sendiri sih setuju kayak Mbak Nazira, itu tertutup biar cukup di kita aja. Jadi rahasia kita tuh nggak kebongkar ke yang lain gitu. Oke. Kalau dari Mbak Arin? Kalau saya sih terbuka ya. Oke. Biar apa yang daftar kemarin itu juga punya kesempatan buat konseling juga gitu. Oke. Terus kalau dari Mbak Iza sendiri? Kalau saya mengikut Mbak Nazira sama Mbak Anissa, nah itu karena kan
kita udah ini ya Bu, udah sama-sama musyawarah keluarga juga sama-sama, dan rahasianya juga terjaga juga. Oke, nah tadi kan dari 3 suara tadi memilih tertutup dan 1 dari Mbak Arin memilih terbuka. Nah, alasan tidak memilih tertutup kenapa? Ini kan ini gue terlalu sini misal milih tertutup Oh iya. nggak mau. Malam ketiga. Oh ya, kan tadi dari masing-masing kan sudah menyebutkan ada yang tertutup sama terbuka. Nah, untuk kalian sendiri yang memilih tertutup kenapa kok lebih memilih tertutup nggak yang terbuka? Mungkin bisa dijelaskan alasannya mulai dari Saya sih Ya. jawab ya Bu. Kalau dari saya sendiri itu kan karena kita udah kenal ya Bu ya, terus kita nggak ada rasa canggung gitu. Kalau ada teman baru kan pasti kita canggung, terus otomatis kan kita harus mulai lagi gimana caranya kita bisa percaya sama orang baru gitu. Tapi kalau kita aja kan dari awal ya udah kita aja gitu. Dan gitu. Oke, menurutnya Mbak Arin ya dari jawabannya Mbak Alisa gimana? Mungkin bisa ditanggapi. Ya benar juga sih Bu. Mungkin teman-teman nyamannya tertutup aja gitu, karena kalau kenalan lagi kan nggak enak gitu Bu. Oke, berarti sekarang saya mau tanya lagi nih sama Mbak Arin. Ya kan tadi sudah memilih yang terbuka. Nah, terus kan tadi dari jawabannya Mbak Alisa mungkin bisa berubah atau memilih tetap untuk konseling terbuka. Iya Bu, tertutup aja nggak apa-apa. Oke, berarti kita sepakat untuk konseling kelompoknya tertutup ya. Baik Bu. Oke, untuk waktunya nih, kira-kira kalian minta waktunya setiap pertemuan itu berapa menit atau berapa jam? Mungkin dimulai dari Mbak Isa dulu. Mungkin untuk waktunya 30 menit cukup. 30 menit. Ya. Kenapa kok memilihnya 30 menit? Karena nanti kan akan ini kayak menceritakan masalah-masalah di punggung gitu. Mungkin 30 menit itu udah cukup bagi saya. Oke. Kalau dari Mbak Nazira? Kalau menurut saya sih 40 menit sih, bukan ini orang yang 4 kalau 30 menit. Jadi setiap orang 10 menit 10 menit. Oke, baik. Kalau dari Mbak Alisa sendiri? Kalau dari saya sendiri sih enak 1 jam ya Bu ya. Jadi kan teman-teman kan pasti permasalahannya juga beda-beda, terus kita pasti nggak hanya fokus ke satu orang aja, jadi biar saling terbantu gitu sih. Oke, kalau dari Mbak Arin ya sendiri? Sama sih Bu, kayak kali saya 1 jam. Kalau saya 30 atau 40 menit itu menurut saya kurang gitu efektif waktunya gitu ya. Oke. Nah, ini tadi kan juga bermacam-macam gitu ya. Ada yang mungkin 30, ada yang 40, ada yang juga 1 jam. Nah, ini saya kembalikan lagi nih kepada kalian. Kalian maunya memilih yang waktunya 1 jam itu tadi, apa yang 40 menit, apa yang 30 menit? Kalau saya sih 1 jam. 1 jam. Iya. Kalau Mbak Alisa? Kalau saya sih 1 jam. Oke, kalau dari Gak apa-apa aku ikut teman-teman 1 jam. Oke, beneran nih, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Barangkali waktunya Oh, enggak nggak apa-apa ya. Iya. Berarti nggak ada kegiatan lain ya. Enggak, tergantung harinya sih itu sebenarnya. Oh ya. Jadi kalau dari Mbak Iza sendiri, Iya Bu, saya itu Mbak Ali sama Mbak Anissa 1 jam. karena waktunya mungkin kalau kita pikir-pikir juga lebih maksimal 1 jam. Iya. Oke, baik, kita sepakat untuk jamnya selama 1 jam ya durasinya. Nah, untuk tempatnya nih sama harinya, kalian mintanya di hari apa? Dari Mbak Arin mungkin. Kalau harinya sih hari Senin aja sih. Tapi siang. Siang. Kalau pagi nggak bisa. Oke. Kalau misal di hari-hari lain berarti ada kegiatan lain. Iya. Oke. Kalau dari Mbak Alisa sendiri?
Kalau dari saya sendiri sih hari Jumat ya Bu ya, karena kan matkulnya kan cuma satu di siang hari, mungkin daripada kita kosong di pagi hari bisa digunakan lah sebelum waktunya gitu. Oke, kalau dari Mbak Iza, Saya di hari Senin Bu, karena di hari Jumat saya ada kegiatan. kalau boleh tahu kegiatan apa Mbak Iza? Kegiatan sosial Bu di luar. Oh, oke. Iya. Kalau dari Mbak Nazira sendiri, Saya itu juga ya Mbak Iza sama Mbak Ari. Senin, tapi siang. itu siang. Oke, karena bermacam-macam hari, mungkin kita bisa komunikasikan lagi yang lebih efektifnya itu di hari Senin ya, tadi banyak yang bisa. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Mbak Alisa, kalau hari Senin apakah Mbak Alisa ada kegiatan lain? Ada Selain sih. dari- apa? Bimbingan, terus juga kan saya di rumah juga ada kegiatan kayak beres-beres rumah gitu kan, karena saya sendiri gitu. Jadi kalau ninggal tuh takut gak ke handle gitu. Hari Senin ada bimbingannya jam Siang biasanya jam 12 jam segituan. oke. Terus kalau misal nih dari ya Mbak Arin ya, Kalau saya sih hari Jumat itu ada bimbingan juga Bu pagi. Terus jam 12 kalau nggak jam 1 ya ada mata kuliah juga. oke. Kalau dari Mbak Nazira sendiri menanggapi dari jawabannya Mbak Alisa sama Mbak Arindia tadi, mungkin ada saran? Kan tadi ada yang Jumat nggak bisa, yang Iya. tadinya Seninnya nggak bisa. Iya. Mungkin apa ya, hari-hari aja gitu. Oke. Hari yang weekend mungkin. Oke, gimana kalau misal ini ada Mbak Nazira yang menyarankan di hari weekend, apakah hari weekend kalian bersedia untuk meluangkan waktunya? Iya. Ya Bu, Iya, Bu. Bisa ya? Sabtu. Hari Iya. Sabtu Iya. bisa semua kalau hari Iya. Sabtu. Oke, untuk jamnya tadi jam Izin menjawab Bu ya, mungkin kalau hari Sabtu bisa di pagi hari ya, jam 8 atau jam 9. Ya, Nah, itu gitu juga ya. sih. Nggak Iya, terlalu setuju. siang, kasihan juga teman-teman yang Oke, jangan. Iya. Oke, berarti Sabtu jam 8 jam 9 gitu ya. Ya. Oke, untuk tempatnya sendiri nih, kalian mau tetap memilih di sini atau di tempat yang lain? Di sini aja. Di sini aja Di Bu. sini aja ya. Oke, baik. Berarti kita sepakat bahwasanya untuk pertemuan selanjutnya itu di hari Sabtu jam 8 atau jam 9, untuk tempatnya di sini dan durasinya selama 1 jam gitu ya. Iya Bu. Oke, baik. Baik, selanjutnya sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin kita bisa membahas tentang aturan dalam konseling kelompok kita. Mungkin ada saran nih dari teman-teman. Dimulai dari Mbak Arin mungkin. Kalau saya sih harus datang tepat waktu sih Bu. Tepat Biar waktu. apa konselingnya itu nggak molor gitu jamnya. Kalau misalnya molor lebih dari jam yang ditentukan, apakah ada konsekuensi? Ya harusnya ada. Harus sih, ya. Bu. Ya. Oke, Ada. apakah teman-teman setuju nih? Tadi kan Mbak Arin dia menyarankan kalau misalnya kalau datang waktu konseling itu tepat waktu, kalau nggak tepat waktu diberi sanksi. Nah, teman-teman ini apakah setuju? Setuju Iya Bu, setuju. Setuju ya. Mungkin bisa mengasih saran nih. Kalau telat kan dikasih sanksi. Nah, sanksinya ini sanksi apa? Kalau boleh tahu nih, mungkin dari Mbak Alisa. Kalau dari saya sendiri, kalau ada yang telat itu mungkin ini ya Bu, selain bersihkan lab gitu ya, atau bersihkan ruangan ini juga dikasih ice breaking Bu, biar nggak. Oke, baik nih. Tentunya kan kita di sini kumpul untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Yang sesuai dengan judul kita yaitu terkait kepercayaan diri. Nah, mungkin dari teman-teman nih bisa menceritakan secara singkat aja mungkin ya, dari permasalahan yang dialaminya, dari Mbak Nazira dulu.
kurang percaya diri waktu presentasi. Jadi waktu presentasi kadang itu kalau apa yang menjelaskan materinya itu agak belibet gitu. Nggak agak sih belibetnya. Oke. Kalau dari Mbak Alisa, Kayak dari saya sendiri hampir sama kayak Mbak Nazila, cuman lebih parahnya itu ke publik sih Bu. Jadi nggak hanya ketika presentasi tapi juga ketika di luar presentasi, mungkin di mall atau apa gitu. Kadang tuh kan nggak percaya diri, terus tiba-tiba kayak panik sendiri, takut gitu. oke. Kalau dari Mbak Nazila, kok Mbak Nazila? Dari Mbak Arin gitu ya. Sorry. Dari saya sih ya hampir sama kayak Mbak Nazira. Jadi waktu presentasi itu ya kadang ribet juga, terus kalau mau menjawab pertanyaannya teman-teman itu kadang apa takut salah gitu. Oke, kok dari Mbak Iza. Saya sama, cuma saya berikut juga ngomong ke orang secara langsung. Sudah itu aja. Oke. Nah, kira-kira nih dari permasalahan kalian ini ya, yang menurut kalian yang paling urgent dan perlu dibahas terlebih dahulu, dimulai dari permasalahan siapa nih? Menurut ya, oke boleh. Kak, menurut saya sih permasalahannya Mbak Alisa ya. Soalnya tadi kan Mbak Alisa cerita kalau nggak cuma saat presentasi aja, tapi ya ke publik juga kadang apa kurang percaya diri gitu. Kadang sampai panik juga. Oke, Kak, dari Mbak Iza. Kalau saya sama dengan Mbak Arin, Mbak Anissa juga, karena Mbak Anissa ada rasa kepanikan, mungkin itu bisa ditindaklanjuti. Oke, kok dari Mbak Nazira nih. Kalau saya sih sama sih dulu kayak teman-teman, permasalahannya Mbak Alisa juga aja. Soalnya apa ya, permasalahannya sampai menyebabkan panik gitu tadi. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Mbak Alisa. Kan tadi teman-teman juga bilang gitu ya, kalau misalnya yang perlu dibahas dan menurut teman-teman yang paling urgent itu dari permasalahannya Mbak Alisa. Nah, dari Mbak Alisa sendiri nih, kira-kira yang mau dibahas permasalahannya siapa nih? Ya kalau menurut teman-teman permasalahannya saya juga nggak apa-apa sih, karena juga kalau dipikir permasalahan saya kan karena panik yang mungkin bisa disebabkan karena lain, bisa jadi tiba-tiba belibet terus takut atau gimana, itu kan nanti saling berkaitan. Oke, baik. Berarti kita sepakat untuk yang dibahas terlebih dahulu yaitu permasalahannya dari Mbak Alisa ya, teman-teman. Oke. Nah, dari Mbak Alisa mungkin bisa diceritakan lebih detail nih, Mbak Alisa. Jadi gini Bu, ketika saya presentasi gitu ya, kita bahas yang presentasi dulu gitu ya. Ketika presentasi itu saya tuh kan tiba-tiba takut kayak menjelaskan permasalahan gitu, penjelasan presentasi gitu kan. Nah waktu itu saking takutnya dengan tatapan teman-teman itu sampai ngeblank. Nah ngeblanknya itu kadang tuh sampai nggak tahu mau ngomong apa, terus tiba-tiba gemeter sendiri karena takut diintimidasi, ya mungkin takut di apa-apain sama mereka gitu ya. Terus kalau di luar sendiri itu kan kadang kalau sendirian tuh kan kayak ngapain sih orang-orang itu lihat aku gitu kan, jadinya nggak pede, ada yang salahkan sendiri tuh kayak gitu sih Bu. Ini tiba-tiba kayak takut terus minder lah sampean gitu. Oke. Jadi sebenarnya permasalahannya Mbak Alisa ini ada dua gitu ya. Yang pertama Mbak Alisa itu kurang percaya diri kalau di waktu presentasi ketika ada menyampaikan materi gitu ya. Mbak Alisa ini takut kurang gitu kan Iya ya. Bu. Terus ada juga waktu yang di luar gitu. Nah, dari kedua ini yang paling yang paling urgent buat Mbak Alisa sendiri tuh yang mana dari dua permasalahan itu tadi? Kalau menurut saya sendiri sih mungkin yang presentasi ya Bu ya, karena kan sebelum di luar pasti kan kita lebih sering ketemu dengan orang-orang yang dekat gitu ya. Oke, baik. Lalu untuk keinginannya Mbak Alisa sendiri nih, maunya seperti apa? Kalau dari saya itu pengen lebih percaya diri ya, maksudnya itu kayak
ya udah ngomong aja gitu loh, apa yang ada di pikiran kita tanpa memperhatikan tatapan-tatapan mereka gitu. Oke, kalau teman-teman nih ya, misalnya berada di posisinya Mbak Alisa gitu, kira-kira apa nih keinginannya, ingin seperti apa? Mungkin dari Mbak Arin ya dulu. Maksudnya kalau saya di posisi Mbak Alisa, Iya. Saya pengennya apa? Iya. Gitu. Ya tentunya pengen itu sih, Bu, lebih percaya diri aja. Berani tampil gitu Iya, ya. berani, lebih Oke. berani itu. Kalau dari Mbak Iza, Kalau saya itu Mbak yaitu lebih percaya diri, terus juga lebih berani lagi. oke baik. Kalau dari Mbak Nazira, Sama sih Bu, kayak teman-teman ini tadi, kayak apa ya, biar bisa lebih percaya diri. oke baik. Berarti semuanya hampir sama ya, pingin percaya diri untuk tampil di depan umum, gitu, merasa nggak grogi lagi kalau menyampaikan pendapat itu ya. Kalau boleh tahu, mulai dari kapan itu? Permasalahan ini, Iya. kalau permasalahan ini sih sebenarnya sudah dari SMP ya Bu ya, sampai sekarang, jadi masih takut-takut gitu. Oke, berarti sudah lama gitu ya. Iya. Mas? Apakah ada usaha yang sudah Mbak Alisa pernah coba? Kalau usaha sendiri sih pernah, saya berusaha untuk ini sih, lebih tepatnya untuk membaca materi-materi dulu, maksudnya kayak mau dipelajari gitu, sama belajar di depan kaca. Tapi yang depan kaca ini nggak sesering saya belajar materi-materi gitu. Oke, selain itu apakah ada lagi? Sudah sih Oh, Bu. sudah. Oke, mungkin dari teman-teman nih, kalau misalnya ada yang di posisinya sama seperti Mbak Alisa, mungkin usaha apa sih yang ingin dicoba biar kita Mbak Alisa juga mendapat masukan dari kita nih. Nah, mungkin dari Mbak Iza nih. Kalau bagi saya selain baca materi sama berlatih di depan kaca ya sering-sering berlatih gitu, sering-sering apa namanya kalau presentasi gitu, sering-sering mencoba mulai duluan gitu. Oke, berarti mencoba gitu ya. Iya. Hampir sama. Iya. Oke, kalau dari Mbak Ari nih. Oke, kalau dari saya itu kan Mbak Alisa lebih cerita kalau ngerasa diintimidasi Iya. sama teman-teman pas presentasi. Sebenarnya sih teman-teman pas presentasi kan tentunya ya melihat apa ya Bu, melihat yang mempresentasikan gitu, gimana cara jelasinnya gitu. Tapi ya menurut saya sih jangan terlalu menghiraukan teman-teman aja sih. Cuek aja. Nggak selalu Biasa, mereka itu bodo amat. nggak selalu mereka itu berpikiran yang buruk gitu. Oke. Dari Mbak Nazira nih. Kalau dari saya sih ya, pendapat saya sih ya nggak jauh dari teman-teman sih Bu ya, yang harusnya lebih punya perasaan untuk berusaha untuk enggak apa ya, enggak untuk berpikir kalau teman-teman itu nggak bakal berpikiran buruk gitu, maksudnya menghentikan Pikiran gitu ya. ya, Menghentikan pikiran yang negatif dari teman-teman Iya. gitu ya. Oke. Kalau dari sarannya teman-teman itu Mbak Lisa ya, tadi yang sudah disebutkan, menghentikan pikiran itu tadi dari teman-teman, kayak berusaha cuek aja, bodo amat. Yang orang lain lihat itu belum tentu apa yang ada di dalam pikiran kita. Kemudian kalau dari Mbak Iza tadi lebih konsisten lagi. Selain Mbak Alisa membaca ulang sama belajar berlatih di depan kaca tuh. Oke, kira-kira nih kalau kita lihat ya dari usahanya Mbak Alisa itu tadi, nah apakah efektif apa enggak nih kalau dari Mbak Alisa sendiri? Iya. Kalau dari saya sendiri sih 50-50 ya Bu ya, kadang apa namanya, kadang bisa, kadang nggak bisa, jadi kayak tergantung gitu lah, tergantung situasinya. Tergantung situasi. Iya. gitu.
Kalau menurut teman-teman nih gimana nih? Kalau berada di posisinya Mbak Alisa gitu ya. Dari Mbak Nazira dulu. Kalau saya di posisinya Mbak Lisa ya nanti bakal kurang efektif sih Bu. Kalau kalau nggak konsisten dari awal. Oke, baik. Kalau dari Mbak Iza, Menurut saya harus efektif karena ya tadi membaca tadi materi-materi, terus menyimak ulang tadi, sudah efektif menurut saya. oke, baik. Kalau dari Mbak Karindia nih, Kalau dari saya sih efektif apa enggaknya itu ya kalau misal Mbak Alisa masih kayak berpikiran buruk tadi, kayak apa ngiranya teman-teman itu melihat Mbak Alisa itu kayak berpikiran buruk, ya tetap aja sih itu nggak efektif gitu. oke, baik. Nah, untuk planning nih ke depannya nih, Mbak Alisa pinginnya seperti apa nih? Apa Mbak Alisa sudah mempunyai planning atau belum sebelumnya? Dari saran teman-temannya tadi, mungkin saya sudah sedikit punya susunan gitu ya Bu. Yang pertama itu kayak belajar dulu materinya, gitu kan, dipahami dulu inti dari materi itu tuh apa, itu yang pertama. Terus yang kedua dicoba di depan kaca gitu ya, dicoba ngomong di depan kaca. Terus ketika untuk presentasi, ini yang paling penting sih Bu menurutku, ini menenangkan diri, maksudnya kayak rilaskan diri dulu ya, mungkin ambil nafas, terus pejamkan mata, itu mungkin menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang kata teman-teman tadi, biar tidak terlalu memikirkan apa yang di depan gitu loh Bu. Jadi itu yang ketiga. Terus yang keempat itu jalanin aja apa yang keluar di otak, keluarkan aja tanpa memikirkan yang lain, kan pastinya nanti dibantu sama satu kelompok gitu. Oke, terkait dari jawabannya Mbak Alisa nih teman-teman, menurut kalian apakah ada saran lain lagi selain planning yang sudah disusun sama Mbak Alisa itu tadi? Mulai dari Mbak Aria nih. Kalau dari saya sih sudah efektif ya Bu kayaknya, tapi cuma harus dilakukan secara konsisten aja sih. Di planning yang sudah disebutkan Mbak Alisa nih, Mbak Alisa kira-kira itu memulainya itu kapan? Kebetulan besok ada presentasi Bu ya, jadi kemungkinan setelah sesi ini bisa diterapkan gitu ya. Sama malamnya itu difahami dulu untuk materinya, terus belajar di depan kaca gitu. Oke, belajarnya waktunya kira-kira durasinya berapa nih? Kalau durasi itu mungkin kalau dari saya sendiri kan saya tidak suka ditarget gitu ya Bu ya. Jadi ketika saya merasa bahwa saya sudah cukup paham dan cukup lancar, maka saya sudah berhenti dan bisa beristirahat. Tapi ketika belum terlalu lancar, mungkin bisa diolah lagi kata-katanya, atau mungkin dibuka dulu bukunya gitu. Mungkin ada yang dialog atau bagaimana seperti itu. Oke, menurut saya itu sudah cukup bagus ya, karena sudah tahu juga kemampuannya itu sampai mana, jadi nggak membebani dari kemampuan diri sendiri gitu ya Mbak Alisa ya. Oke, dari yang Mbak Alisa sebutkan tadi ya, kalau misalnya Mbak Alisa nggak melakukannya nih, apakah ada punishment bagi Mbak Alisa? Ada Bu. Apa nih? Yang pertama, nggak nonton rajin. Oke. Yang kedua, ini sih apa, nggak main game terus. Main game terus. Oke, kalau Mbak Alisa berhasil, Kalau berhasil, yang pertama makan manis sama minum manis. Terus yang kedua, santai sambil nyemil sambil nonton rajin sih Bu. oke. Kan Mbak Alisa sudah menyebutkan ya punishmentnya itu nggak nonton rajin, terus
nggak main game. Kalau berhasil makan manis, terus minum manis, nonton rajin. Nah, dari teman-teman nih mungkin ada saran lain buat Mbak Alisa, buat reward ataupun dari punishment. Dari Mbak Nazira apakah ada? Enggak ada. Selama itu yang membuat Mbak Alisa happy ya. Oke, kalau dari Mbak Izan, Nggak ada juga Bu, karena kan buat kebahagiaannya Mbak Alisa sendiri. oke, kalau dari Mbak Arin, Enggak ada. Karena kan yang menjalani ya Mbak Alisa sendiri. oke, baik teman-teman. Saya berharap dan yakin pasti Mbak Alisa bisa melakukan saran yang diberikan teman-teman tadi, bisa diterapkan dalam diri Mbak Alisa, dan saya yakin pasti bisa Mbak Alisa melewatinya. Baik, terima kasih teman-teman sudah bisa mengerti. Oke. Namun sebelumnya saya kasih PR nih buat Mbak Alisa buat dikerjakan di rumah agar kita besok bisa mengevaluasi di minggu kedepannya. Apakah Mbak Alisa bersedia? Jadi aku Oke, baik. Baik, untuk PR-nya yaitu mungkin bisa Mbak Alisa mencentang kegiatan yang sudah Mbak Alisa lakukan. Nah, bisa dicentangi, kemudian bisa dibawa di minggu depannya buat kita evaluasi bersama apakah Mbak Alisa ini ada kemajuan atau ada penurunan malahan. Seperti itu ya Mbak Alisa. Apakah Mbak Alisa paham sampai sini? jadi kayak kertas gitu ya Bu, diisi planning yang tadi aku sebutkan tadi gitu ya. Ketika saya melakukannya maka saya centang, ketika tidak saya lakukan tidak dicentang. Iya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mbak Alisa tadi sudah membagikan ceritanya, mulai dari yang presentasi tadi nggak berani gitu ya, kalau dilihat temennya nggak berani, kemudian memberikan jawaban juga kayak takut salah gitu kan ya, sampai akhirnya Mbak Alisa menemukan planning yang sudah disebutkan, mulai dari membacanya terus sampai yang terakhir itu tadi yang disebutkan Mbak Alisa. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bisa ketemu di minggu depan ya teman-teman, untuk di harinya di hari Sabtu, untuk jamnya jam 8 ya teman-teman, untuk tempatnya juga di sini. Oke, saya mau ucapkan terima kasih kalian sudah hadir di sini, meluangkan waktunya dan berbagi cerita kepada saya. Terima kasih ya Bu sudah dibantu. Kalau gitu apakah kita sudah boleh pamit? Iya boleh. Baik, Terima terima kasih kasih ya.